Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Ustadz, apa hukumnya menyebarkan hoax dalam Islam? Begini bos, begini bro, ibu bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Begitu banyak orang yang celaka karena mulutnya dan memikul dosa yang nyata di akhirat. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Dan juga memikul dosa-dosa orang-orang yang sudah mereka sesatkan dengan mulutnya tersebut. Ini dasar dalilnya. Kalau dulu orang menyebarkan hoax itu dengan mulutnya. Kalau sekarang orang menyebarkan hoax itu dengan medsosnya, dengan Twitternya, dengan YouTube-nya, dengan Facebook-nya, dengan Instagram-nya. Maka orang yang menyebarkan hoax tersebut, berita bohong tersebut, berita yang berisi fitnah tersebut, dia akan memikul dosa yang nyata di akhirat kelak. Dosanya mengerikan. Mengerikan. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Dan dia memikul dosa-dosa dari orang-orang yang sudah mereka sesatkan tersebut, yang sudah terkena hoax tersebut. Sehingga orang-orang tersebut menyebarkan hoax kepada yang lain. Jadi ini namanya multi level dosa. Kalau dulu kita mengenal multi level marketing. Semakin banyak orang yang ikut, maka semakin banyak keuntungan yang didapat. Kalau multi level dosa, semakin banyak orang yang ikut, percaya kepada berita hoax, maka orang yang menyebarkan berita hoax itu semakin banyak dosanya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Menyebarkan hoax itu, menyebarkan fitnah itu, kita semua tahu bahwa fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Kalau membunuh paling kita membunuh 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tapi dengan fitnah kita bisa membunuh 1 negara. Negara Suriah yang asalnya aman, damai, tentram, Sri Asa, Sri Asi, Sri Asu. Karena fitnah, karena hoax terjadi perang saudara sampai sekarang belum berakhir. Negara hancur-hancuran. Rakyatnya menderita kelaparan. Negaranya tak berbentuk negara. Negara menjadi medan perang. Negara menjadi kuburan massa. Libya pun seperti itu. Irak pun seperti itu. Palestina pun seperti itu. Negara mereka hancur lebur karena hoax, karena fitnah. Maka fitnah lebih kejam daripada membunuh. Membunuh dalam Islam dijelaskan dengan sangat jelas sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. Dan barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Barang siapa yang membunuh sesama muslim dengan sengaja, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, maka balasannya adalah neraka jahanam
dan mereka hidup kekal di dalamnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Jadi jelas, orang yang membunuh maka dia otomatis menjadi kafir karena dia tercatat dimasukkan ke dalam para pengikut setan, para pengikut iblis. Dia hidup kekal di dalam neraka. Itu artinya dia murtad secara otomatis. Orang yang membunuh sesama muslim maka otomatis dia murtad, tertutup dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membunuh secara muslim sudah jelas dia kafir, sudah jelas dia pengikut setan, sudah jelas dia pengikut iblis. Mereka hidup kekal di dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau ingin jadi pengikut iblis, pengikut setan, kekal di dalam neraka, silahkan. Jadi pembunuh, insya Allah otomatis murtad. Otomatis jadi pengikut setan, otomatis jadi pengikut iblis, otomatis jadi orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah dunia dan di akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang membunuh saja sudah langsung otomatis murtad, otomatis jadi pengikut setan, otomatis jadi pengikut iblis, hidup kekal di dalam neraka. Apalagi yang menyebarkan hoax, yang menyebarkan fitnah, di mana fitnah lebih kejam daripada membunuh. Ngerti sampai sini, bro? Ngerti sampai sini, bro? Jadi orang yang menyebarkan hoax seperti Ketua Umum Serikat Buruh ini sudah jelas, bro. Dia murtad, dia dilaknat oleh Allah, kekal di dalam neraka, menjadi pengikut setan, menjadi pengikut iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Pemimpin yang rahmatan lil alamin. Si saling asah, saling asih, saling asih. Bukan pemimpin, bukan manusia-manusia yang suka bikin kerusakan, penjara, pembakaran, permusuhan. Orang-orang seperti itu yang membiarkan aksi penjarahan terjadi, yang membiarkan aksi pembakaran terjadi, yang membiarkan aksi pengusakan terjadi, apalagi aparat tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilaknat oleh malaikat dan juga dilaknat oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, bahkan dilaknat oleh alam semesta. Allah benci kepada orang-orang yang bikin kerusakan. Allah sangat benci kepada orang-orang yang membiarkan kerusakan terjadi. Allah benci kepada orang-orang yang suka melakukan penjarahan. Allah sangat benci kepada orang-orang yang membiarkan penjarahan terjadi. Allah sangat benci kepada orang-orang yang suka membakar ini, membakar itu. Allah lebih benci kepada orang-orang yang membiarkan aksi pembakaran itu terjadi. Wahai kawanku, para TNI dimanapun kalian berada. Ingat bro. Ingat bro. Ala laknatullah ala zalim. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Seberapa bagus syahadatmu, seberapa rajin sholatmu, seberapa hebat zakatmu, seberapa hebat puasamu, seberapa hebat hajimu, seberapa banyak kebaikan, Allah tidak akan melihat semua itu. Selama kalian berbuat jahat, selama kalian berbuat zalim, selama kalian berbuat ingkar, menginjak-injak nilai kebenaran, menginjak-injak nilai keadilan, maka Allah, kata Allah, wallahi a'lamu bi'a'daikum, Allah sangat tahu musuh-musuh orang yang beriman. Allah sangat tahu musuh-musuh Allah. Kalau kalian sudah dianggap musuh Allah, tinggal nunggu saja kehancuran, tinggal nunggu saja
kebinasaan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit. Allah tambahkan penyakitnya sebagai azab yang pedih karena mereka berdusta. Ketika kalian tidak pernah mau bertobat, maka cepat atau lambat akan ada azab yang turun di hadapan kalian. Nauzubillah, sumpah nauzubillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.